Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 31, bukankah aku akan dituduh tanpa alasan? Setelah itu, mamamu memberikan kotak lain kepada Mukiki. Ini juga ulang tahunmu, katanya. Aku punya ini untukmu. Orang bisa tahu dari dekorasi kotak hadiah itu bahwa isinya pasti satu kelas di bawah milik Mu Tangsue. Apalagi yang bisa dilakukannya selain tipuan belaka, untuk mempermalukan putrinya yang tidak diakuinya sendiri. Mukiki tertawa dingin di dalam hatinya. Kotaknya sangat berbeda dengan milik Tangsue, bukan? Candanya. Kiki, kalian berdua adalah putri kami. Mengapa aku harus memberimu sesuatu yang berbeda? Jawab mamamu. Tidak sopan jika memilih-milih hadiah, jadilah anak yang baik dengan bibimu, kami akan membawamu pulang saat ayahmu sudah tenang. Kiki, ambillah. Kian-kian mendesak. Itu niat baik ibu, kak. Dia berharap kamu bisa pulang. Mu Tangsue juga mendekati mereka, mencoba membuat Mukiki menerima hadiah itu. Dan Mukiki pun melakukannya, tetapi saat dia mengulurkan tangan untuk mengambil kotak hadiah dari mamamu, kotak itu terjatuh ke tanah karena dia tidak memegangnya dengan erat. Anakmu ini, kau bahkan tidak bisa mengangkatnya. Dengan sedikit kesal, mamamu membungkuk untuk mengambil hadiahnya, tetapi Mukiki tidak menerimanya kali ini. Aku hanya menuruti perintah surga karena itu pertanda mereka tidak ingin aku menerimanya. Terima kasih, bibimu, tapi kurasa aku benar-benar tidak menginginkannya. Kemudian, Mukiki mengeluarkan jepit rambut berlian birunya dan memakainya. Lagi pula, aku sudah punya hadiah terbaik. Wow, cantik sekali, Kian-kian langsung berseru kaget. Kiki, itu berlian biru, apa kau tidak tahu betapa langkanya berlian itu? Mamamu membeku, lalu segera menyembunyikan kotak hadiahnya setelah melihat jepit rambut di rambut Mukiki. Tentu saja, itu karena tidak ada cincin berlian di dalamnya seperti yang mungkin diharapkan orang lain. Kalau dia benar-benar mengungkapnya, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri, seolah-olah dia adalah wanita miskin dan pelit. Dia sama sekali tidak pernah menyangka ada orang yang akan memberikan Mukiki sesuatu seberharga berlian biru. Sementara itu, semua orang mengelilingi Mukiki dan mengagumi jepit rambutnya, bahkan bentuk permata itu sendiri sangat cocok dengannya. Ibu. Mu Tangsue sangat kesal karena perhatian orang lain diambil darinya. Ayo, potong kuenya sama kakakmu, kata mamamu sambil menunjuk kue itu dengan dagunya. Mu Tangsue mengangguk dan berjalan ke arah Mukiki, kak, katanya sambil memegang tangannya, mari kita potong kuenya. Mukiki segera mengetahui niat Mu Tangsue. Dia tidak pernah berubah bahkan setelah bertahun-tahun, apalagi yang akan dia lakukan selain menjebaknya. Meski begitu, Mukiki tidak berusaha melarikan diri. Sebaliknya, dia membiarkan Mu Tangsue menariknya ke kue. Kak, bahkan jika kau meninggalkan keluarga kita, kau tidak akan pernah bisa lepas dari takdirmu, di mana aku akan selalu menjebakmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mu Tangsue berbalik dan tersenyum pada Mukiki. Kemudian, dia tersandung ketika orang lain tidak dapat melihatnya. Semua orang melihat Mu Tangsue jatuh. Mamamu bergegas untuk menggendongnya, sementara Mukiki hanya menikmati seluruh pertunjukan. Apakah itu masih satu-satunya triknya setelah bertahun-tahun? Tangsue, kamu baik-baik saja. Ibu, aku baik-baik saja, teriak Mu Tangsue. Ini bukan salah kakak, aku sendiri yang tersandung. Mamamu langsung menatap wajah Mukiki. Kiki, luapkan kesedihanmu padaku. Kenapa kamu tidak bisa mengubah kebiasaanmu menindas adikmu sendiri? Dia sendiri yang tersandung. Siapa yang akan tersandung? Mamamu membalas dengan ragu. Kenapa kamu selalu begitu mengerikan? Semua orang menyaksikan Mukiki dituduh, sementara Mu Tangsue tetap di lantai. Ada senyum di wajahnya meskipun dia mengerang lemah. Kiki kian-kian menatap Mukiki dengan cemas. Namun, Mukiki hanya tersenyum dan berjalan melewati mamamu menuju Mu Tangsue, menawarkan bantuan untuk membantunya berdiri. Mengapa kamu begitu ceroboh? Kak, Mu Tangsue bergumam pelan, aku tidak menyalahkanmu, sungguh. Mukiki tidak berkata apa-apa saat membantu Mu Tangsue berdiri. Sebaliknya, dia mengedipkan mata dengan nakal sebelum mendorong Mu Tangsue dengan kuat ke arah kue 3 tingkat itu. Kerumunan orang menyaksikan Mu Tangsue jatuh ke dalam kue dengan menyedihkan, langsung berubah menjadi gadis berlapis kue. Sebaiknya kau tersandung karena kau mencoba menjebakku. Bukankah aku akan dituduh tanpa alasan? Semua orang menatap Mukiki dengan tak percaya. Tak seorang pun menyangka bahwa dia benar-benar akan melakukan hal itu. Di suatu sudut, Kian-kian tampak sangat gembira. Begitulah cara menangani ratu drama. Mukiki. Teriak mamamu sambil bergegas membantu Mu Tangsue berdiri, tetapi dia sudah berlari sambil menangis saat orang banyak menyaksikan.
Marah, mamamu mengangkat tangannya untuk menamparkan Mukiki, tetapi Mukiki menangkapnya dengan tangannya. Aku sudah dewasa sekarang, Bibi. Apa Bibi benar-benar ingin memukulku? Apa Bibi tidak takut aku akan mengadu kepada waliku? Saya memukuli putri saya sendiri. Tidak ada yang bisa memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Putrimu. Mukiki tersenyum dingin, lalu menyambar kotak hadiah yang ingin diberikan mamamu dari tangannya yang lain dan membukanya di depan semua orang. Itu adalah kalung mutiara, tetapi tampaknya harganya tidak mahal. Putri bungsumu mendapat berlian sementara aku mendapatkan ini. Tanya Mukiki. Para tamu semua menatap mamamu dengan bingung. Bermain pilih kasih. Benar sekali. Mereka kembar, mengapa memperlakukan mereka begitu berbeda? Ini masalah keluarga, tolong, semuanya, kalian tidak perlu terlalu khawatir. Mamamu segera memberitahu semuanya. Tidak selalu kami yang salah, dan Mukiki sendiri tahu betul mengapa semuanya berakhir seperti ini. Apa yang aku tahu tidak penting, Mukiki tersenyum. Terima kasih atas pesta yang menyenangkan malam ini, Bibi. Aku merasa cukup terhibur. Namun, kuenya sudah habis dan tidak ada lagi yang bisa dinikmati, dan Bibi Zipei mungkin menungguku di rumah dengan makan malam, jadi aku pamit. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Mukiki berbalik dan pergi. Dia tampak bangga dan bermartabat bahkan dari belakang, Mukiki yang berbeda dari orang yang dulunya dipermalukan seperti orang lain. Selamat ulang tahun, Mutang Sui. Aku juga pergi. Kian-Kian bergegas pergi juga. Para tamu lainnya menyaksikan kepergian Mukiki. Mereka semua mulai mencari alasan untuk pergi juga. Pesta itu ternyata berantakan, dan keadaan mungkin akan menjadi lebih canggung jika mereka tetap tinggal. Mamamu sangat terkejut. Semua yang terjadi hari ini benar-benar di luar dugaannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bersihkan. Aku akan ke atas untuk melihat keadaan Tang Sui. Para pelayan segera membereskan semuanya. Sementara itu, di luar rumah besar, Kian-Kian memperhatikan Mukiki mengeluarkan sebuah catatan dari tas kecilnya dan tertawa kecil. Dan aku jadi berpikir kenapa kau begitu mengesankan malam ini. Kau benar-benar berlatih. Keluarga itu seperti segerombolan karnivora. Aku tidak akan pernah berani datang jika aku tidak menonton beberapa film gangster untuk mendapatkan keberanian dan dialog. Jawab Mukiki. Kau hebat. Kian-Kian memegang perutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu tertawa? Aku sangat gugup, aku tidak tidur tadi malam karena aku sedang melatih nada bicaraku, tahu. Jadi bagaimana? Lumayan. Tanya Mukiki, merasa sangat tegang bahkan sekarang.